Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bagaimana kisah sosok Hatim Al-Asam, lanjutan dari kajian kitab Ihya Ulumuddin sebelumnya. Kita akan melanjutkan pada halaman 66 jilid 1 kitab Ihya Ulumuddin. Summa sara, kemudian pergi berangkat Hatim, fa'ilnya adalah Hatim. Summa sara, kemudian Hatim berangkat ilal Madinati, ke Al-Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Fastaqbalahu ahlul Madinah, lalu disambut oleh para penduduk Madinah. Faqala, lalu Hatim Al-Asam berkata, ya qaum, wahai kaum, ayyatu madinatin hadhihi, ini Madinah apa di kota ini? Qalu, penduduk Madinah berkata, Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, fa aina qasru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta usalliya fihi. Lalu kemudian Hatim ini bertanya, mana istana, rumah mewahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga aku sholat di rumah istimewa itu, di rumah mewah itu? Qalu, ma kana lahu qasr, Rasulullah itu tidak memiliki rumah mewah, tidak memiliki istana. Innama kana lahu baitun lati, innama kana lahu baitun lati'un bil ard, hanya saja Rasulullah itu memiliki rumah yang melekat pada bumi. Qala fa aina qusuru ashabihi radhiyallahu anhu. Lalu Hatim Al-Asam berkata, terus mana istana-istana atau rumah mewahnya para sahabatnya Nabi Muhammad radhiyallahu anhum? Qalu, ma kana lahum qusurun, innama kana lahum buyutun lati'atun bil ardi. Lalu penduduk Madinah itu berkata, mereka tidak memiliki rumah mewah, tidak memiliki istana, justru mereka hanya memiliki rumah-rumah yang melekat pada bumi. Qala Hatim, lalu Hatim berkata, qala Hatim Al-Asam berkata, ya qaum, wahai kaum, fahadihi madinatu Fir'aun, berarti ini adalah kotanya Fir'aun, Madinahnya Fir'aun. Fa'akhadhuhu wa dhahabu bihi ila sultan. Karena komentarnya Hatim Al-Asam yang mengatakan, oh kalau begini ini kotanya Fir'aun, akhirnya penduduk kota itu mengambilnya, menangkap Hatim Al-Asam, wa dhahabu bihi, dan mereka pergi membawa Hatim Al-Asam ila sultani, menuju sultan. Wa qalu, lalu kaum berkata, penduduk Madinah berkata, hadzal ajami, ini orang ajami, ini orang non Arab. Yaqulu, ia berkata, hadhihi madinatu Fir'aun, ini adalah kotanya Fir'aun. Qala al-wali, lalu penguasa itu berkata, wa lima dzalika, kenapa kok kamu mengatakan sedemikian? Qala Hatim, la ta'jal alayya, lalu Hatim berkata, la ta'jal alayya, ana rajulun a'jamiyun gharibun. Kamu jangan tergesa-gesa. Artinya jangan tergesa-gesa untuk kemudian memberikan keputusan, menghakimi. Saya ini adalah lelaki non Arab, saya ini orang asing. Dakhaltul balada faqultu madinatu man hadhihi, saya ini masuk pada satu negeri, lalu saya berkata,
ini kotanya siapa? Faqalu, lalu mereka berkata, Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, fa aina qasruhu wa qassal qissata. Lalu kemudian saya bertanya tentang rumah mewahnya Rasulullah, tentang istananya Rasulullah. Wa qassal qissata. Kemudian Hatim Al-Asam tadi bercerita pada ceritanya, artinya melanjutkan kisahnya apa yang terjadi kepada dirinya. Yes. Jadi pada satu ketika, sebelum saya akan melanjutkan, pada satu ketika ini Hatim Al-Asam berangkat ke Madinah. Lalu ketika nyampe di kota Madinah, penduduk Madinah itu menyambutnya. Yes. Setelah nyampe di kota Madinah dan disambut oleh penduduk Madinah, Hatim Al-Asam bertanya, ini kotanya siapa? Dijawab oleh penduduk Madinah, ini adalah Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Hatim Al-Asam berkata, mana rumah mewahnya Rasulullah? Mana istananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga nanti saya pengen sholat di situ. Dijawab oleh penduduk Madinah, Rasulullah itu tidak memiliki rumah mewah, tidak memiliki istana. Rasulullah hanya punya rumah yang melekat ke bumi. Lalu kemudian Hatim Al-Asam bertanya, mana istana-istana para sahabatnya Nabi? Mana rumah mewah mereka? Lalu mereka menjawab, para sahabatnya Nabi tidak memiliki istana, tidak memiliki rumah mewah. Mereka hanya punya rumah yang menempel pada bumi, melekat pada bumi. Lalu Hatim Al-Asam berkata, wahai kaum, berarti ini adalah kotanya Fir'aun. Karena komentarnya Hatim Al-Asam mengatakan Madinah, kota Madinah dikatakan kotanya Fir'aun atau Madinah itu Fir'aun. Ditangkap Hatim Al-Asam itu, setelah ditangkap dibawa digeret ke sultan. Lalu para penduduk Madinah, para kaum tadi melaporkan kepada sultan, ini orang non-Arab, dia mengatakan kota ini, Madinah ini adalah Madinahnya Fir'aun. Lalu kemudian sang penguasa ketika itu berkata, kenapa kok dia mengatakan seperti itu? Akhirnya Hatim Al-Asam berkata, jangan tergesa-gesa ya, saya ini adalah lelaki non-Arab, orang yang asing. Kemudian ia mengatakan, saya ini masuk pada satu negeri, lalu saya ini bertanya, ini kotanya siapa? Lalu mereka menjawab, ini kotanya Rasulullah SAW. Kemudian saya bertanya, mana istananya Rasulullah? Ya sampai selesai, sampai kemudian saya ditangkap ini, kan begitu. Summa qala wa qad qala Allah Ta'ala. Kemudian setelah Hatim Al-Asam itu menyelesaikan ceritanya, yang sampai kemudian ia ditangkap, ia kemudian berkata, wa qad qala Allah Ta'ala. Setelah selesai bercerita, ia melanjutkan untuk membacakan satu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya sungguh telah ada bagi kalian tauladan yang baik pada Rasulullah SAW. Fa antum biman ta'asaitum. Kalian ini, setelah membacakan ayat Al-Quran tadi, fa antum biman ta'asaitum. Kalian ini ikut siapa? Kalian ini mengikuti siapa? Abi Rasulullah SAW. Apakah kalian mengikuti Rasulullah SAW? Am bi Fir'aun, atau dengan Fir'aun? Atau kalian ini mengikuti Fir'aun? Awwal man bana bil jassi wal ajurri. Orang yang pertama kali membangun dengan lulu. Apa lulu itu? Semen ya. Wal ajurri, dan bata. Fakhallu anhu wa tarakuhu. Lalu kemudian para kaum itu meninggalkannya, membiarkannya dan meninggalkannya. Yes.
Ini ada pesan luar biasa. Madinah ketika masanya Hatim Al-Asam. Masanya Hatim Al-Asam ini kurang lebih tahun 200 Hijriah. Ini masanya Hatim Al-Asam karena masih semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika masuk ke kota Madinah ini, sebenarnya beliau ini mengkritik kepada penduduk Madinah. Bukan orang bodoh Hatim Al-Asam. Kan bertanya, mana istrinya Rasulullah? Karena ketika itu Hatim Al-Asam sudah melihat perubahan yang luar biasa. Rumah-rumah ketika itu sudah dikasih semen, dikasih bata. Katanya Madinah Rasulullah. Kan pinter dia bertanya, ini kotanya siapa? Itu kan banyak kemewahan rumah-rumah elit. Oh, ini Madinahnya Rasulullah. Saya pengen tahu. Karena ketika itu sudah rumah mewah, saya pengen tahu mana istananya Rasulullah. Berarti kan lebih mewah. Begitu. Menggunakan nalar dan pemikiran lawan bicaranya. Oh, ini Madinah Rasulullah. Terus mana istananya sahabat itu? Kalau penduduk sekitar yang sekitar itu di masa Hatim Al-Asam saja mereka bukan Rasul, mereka bukan sahabat, masa rumahnya istimewa kayak gitu? Berarti logikanya rumahnya sahabat yang orang-orang hebat lebih mewah, rumahnya Rasulullah lebih mewah. Tapi beliau bertanya, kemudian dijawab sama mereka, loh, yaudah ada, Rasulullah itu tidak punya rumah mewah. Sahabat tidak punya rumah mewah kecuali rumah yang melekat dan nempel ke bumi. Ditangkap. Karena setelah itu, setelah mereka mengatakan tidak punya istana, lalu akhirnya menyimpulkan, oh berarti kalau begitu ini bukan Madinahnya Rasul. Katanya Hatim Al-Asam, ini adalah Madinahnya Fir'aun. Keren kan? Jadi tanya kemudian bilang mengkritik. Ini kalau kayak gini berarti bukan Madinah Rasulullah. Ini kotanya Fir'aun. Karena ngomong kayak gitu ditangkap sama penduduk Madinah. Dibawa ke penguasa, kemudian bercerita, lalu kemudian dia memberikan satu argumen, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setelah itu Hatim Al-Asam berkata, kalian semua ini sebenarnya ikut Rasulullah apa ikut Fir'aun sih? Gitu. Logikanya kalau kalian ikut Rasulullah, kenapa mewahnya? Kenapa rumah kalian semewah ini? Atau jangan-jangan kalian ikut Fir'aun? Fir'aun itu adalah orang pertama kali yang membangun rumah dengan semen, orang yang pertama kali yang membangun dengan bata. Nah, ini rumahnya bata dan semen. Berarti kalian ikut siapa? Langsung ketika itu manusia itu meninggalkan Hatim Al-Asam. Begitu. Fakhallu anhu wa tarakuhu. Jadi kemudian fakhallu anhu ini lalu mereka meninggalkan Hatim Al-Asam. Kemudian wa tarakuhu, dan mereka meninggalkannya. Sama maknanya itu. Fakhallau dengan taraka itu sama. Jadi ini dari kata khalla yukhalli. Shalla yusalli. Jadi karena kritikannya tajam seperti itu, akhirnya ya mereka meninggalkan Hatim Al-Asam. Fahadihi hikayatu Hatim Al-Asam. Ini adalah kisahnya Hatim Al-Asam. Rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Wa sayati min sirati salafi fil bidadati wa tarkit tajammul. Juga nanti akan ada dari sirahnya orang-orang salaf
fil bidadati, di mana mereka itu menggunakan sesuatu itu yang lusuh. Lusuh itu maksudnya bidada itu sesuatu yang tidak bernilai, lusuh. Artinya tidak mementingkan duniawi. Wa tarkit tajammuli, dan mereka meninggalkan untuk berdandan, berhias. Ma yashhadu lidzalika fi mawadhi'ihi, sesuatu yang akan menyaksikan pada hal itu fi mawadhihi, di beberapa tempatnya. Jadi nanti juga akan ada penjelasan-penjelasan tentang sirahnya orang salaf, mulai dari ketidakpedulian duniawi. Jadi orangnya itu memang tidak mementingkan duniawi. Mereka meninggalkan yang namanya bergaya, berdandan. Tidak penting sok-sokan dengan rumah yang mewah itu. Seperti itu. Nanti akan nampak, kemudian bisa nanti kita kaji di banyak pembahasan pada kitabnya Imam Al-Ghazali. Seperti itu.